Search and Rescue atau biasa disingkat SAR adalah kegiatan atau usaha untuk mencari, menolong, dan menyelamatkan manusia yang hilang atau diindikasikan sedang menghadapi situasi berbahaya. Operasi SAR biasanya dilakukan oleh seorang profesional yang memiliki keterampilan dan teknik agar tidak membahayakan tim maupun korban. Salah satunya adalah Mas Sugi, seorang pegiat alam yang sudah menggeluti bidang ini lebih dari 20 tahun lamanya. Jadi sudah tidak diragukan lagi pengalaman apa saja yang ia alami selama menjadi tim SAR. Bahkan, di kesempatan sebelumnya ia sempat berbagi pengalaman horornya saat membantu proses evakuasi korban terjatuhnya pesawat Sukhoi Superjet di tahun 2012. Dan di kesempatan kali ini, ia akan membagikan pengalamannya saat mengevakuasi seorang siswa asal Jakarta yang bernama Purwanto, yang meninggal di Gunung Lawu pada tahun 1996. Namun, sebelum masuk ke ceritanya, kita doakan terlebih dahulu kepada almarhum, semoga ditempatkan di surganya Tuhan Yang Maha Esa, dan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan. Siapkan tempat rebah kalian senyaman mungkin, sediakan cemilan, dan selamat mendengarkan. Halo guys, balik lagi bareng gue Bang Mange, pria gemoy tanpa bahan pengawet. Dan di samping gue kali ini udah ada narasumber yang udah pernah menceritakan tentang mengevakuasi salah satu korban pesawat yang ada di Gunung Salak nih, yaitu pesawat Sukhoi. Oke, langsung aja nih gue sapa narasumber gue pada malam kali ini. Selamat malam Om Sugi. Wih, malam. Apa kabar nih Om Sugi? Sehat ya? Alhamdulillah. Ketemu lagi. Waduh, udah lama banget nih nggak ketemu nih Om Sugi nih. Kesibukannya lagi apa nih sekarang nih? Ya wirawiri aja sih, kemarin baru balik dari Lumajang. Oke. Ikut program recovery-nya teman-teman. Oke. Semoga lancar aja Bang. Yang penting sehat tuh Bang. Amin, sehat. Nah, Alhamdulillah. pada segmen momen kali ini kan Om Sugi pengen menceritakan tentang search and rescue di salah satu gunung yang ada di Jawa Tengah nih, yaitu Gunung Lawu. Itu pada tahun 1996 ya Bang ya? Iya, lama banget ya. Waduh, 96 itu gue baru 3 tahun. Dan itu pertama kali mulai masuk terjun ke dunia rescue ya Bang ya? Ya, bukan pertama, tapi yang menurut gue pribadi tuh fenomenal lah. Dia pengalaman yang gak susah dilupain buat gue pribadi. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Ini, Bang, ya. Nah, kalian semua pasti pada penasaran nih sama cerita Bang Sugi kali ini nih. Pantengin terus besok pagi, jangan lupa lu subscribe dan like, comment, and share. Dan juga nyalakan loncengnya supaya nggak ketinggalan video terbaru dari besok pagi. Mau nggak mau, suka nggak suka, bahwa hal gaib itu ada di sekitar kita. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Nah, cerita ini awalnya dulu tahun 96 itu saya udah terlibat di satu organisasi Perhimpunan Penempuh Rimba Pendaki Gunung ya. Dulu sekretariat saya di Jalan Pahlawan 12A, Kalibata, Jakarta Selatan. Nah, saat itu ya kita lagi kumpul-kumpul di sekret aja, memang aktivitasnya di situ. Kita dulu berlangganan koran atau surat kabar, itu Kompas. Nah, pagi itu ya seperti biasa lah, kita baca-baca koran secara bergantian. Kalau sekarang ada Android, dulu belum ada tuh. Nah, di headline, tapi bagian headline tuh halaman depan bagian kanan bawah. Kecil sih beritanya, ada pendaki SMA yang hilang di Gunung Lawu. Saya baca, oh ternyata ini anak SMA 86 di bilangan Bintaro lah ya. Bintaro. Nah, cuma saat itu kan kebiasaan kita kalau ada berita orang hilang di gunung atau tersesat di gunung tuh kebiasaan kita cross check kebenarannya, bener apa tidaknya, bagaimana. Nah,
Saat itu selesai kita baca, ngobrol-ngobrol, lalu diskusi sama teman-teman di Secret. Ayolah kita cek ke alamat rumahnya, kan di situ di koran itu juga ada alamat rumahnya. Kita ceklah ke alamat rumahnya, dan rumahnya bener kosong. Sampai di rumahnya tuh kosong. Tetangganya yang kasih tahu, oh ini iya keluarganya lagi ke Solo, nggak tahu kemana nih. Tetangganya sih nggak ada yang tahu. Kemudian untuk memastikan lagi, saya langsung ke sekolahannya, ke SMA tersebut tadi tuh. Dan gerbang SMA-nya pun lagi tutup. Artinya ini lagi musim liburan, waktu itu liburan sekolah SMA. Nah, oke lah, kita pulang lagi ke Secret, bawa berita itu, dua tempat udah kita datangi, dua-duanya ya bisa disimpulkan positif lah, bahwa ini kejadian benar terjadi. Anak SMA ini sedang mengalami masalah di Gunung Lawu gitu. Dan yang beritanya itu mereka tersesat di Gunung Lawu. Nah saat itu kan kebiasaan kita, memang waktu itu saya belum siaga SAR tuh belum dibuat ya. Jadi secepat mungkin saya coba packing alat yang ada di rumah, kemudian saya kumpul bawalah ke Secret, dan malam itu juga langsung dirapat. Kita bikin rapat. Sebenarnya itu rapat rutin sih, rapat reboan, tapi tidak membahas karena ada masalah itu. Memang kebetulan aja jadwal rapat rebo malam Kamis tuh kami selalu ada rapat organisasi, rapat ya dari yang serius sampai yang nggak serius. Nah salah satunya agendanya adalah membahas itu, ini gimana mau direspon atau tidak kejadian SAR ini. Nah, cuma kita rapatin, siapa yang siap? Saya bilang saya siap. Nah cari lagi satu temen, biasanya kan bertiga, atau biasanya sebetulnya yang paling pas itu berlima, satu regu. Cuma karena saat itu nggak ada yang siap, baru saya yang siap, saya cari teman satu lagi. Nah yang siap adalah akhirnya senior saya, senior gue tuh ikut. Ya udah, gue prepare dulu deh, ke rumah prepare dulu, bawa juga udah satu ransel penuh, blek. Kita hitung-hitung, kalau ini ke Lawu naik apa, bagaimana, berapa ongkosnya, hitung. Oh sekian. Ya udah, saweran juga hari itu, malam itu ya. Malam itu kita saweran, dapatlah bikin surat izin, surat tugas dari organisasi. Dah, besok paginya baru kita jalan, naik kereta ke Solo. Nah sampai Solo baru kita cari informasi ke kampus terdekat untuk mencari pencinta alam terdekat gitu kan. Biasanya kan informasi biasanya update di pencinta alam di kampus terdekat. Nah itu yang gua datengin waktu itu kampus UNS, Universitas Negeri Surakarta. Sampai cari informasi di situ, ke tempat ke sekretariat pencinta alamnya, dan akhirnya diarahkan ke Bakor Laksar. Bakor Laksar tuh Badan Koordinasi Pelaksana SAR di UNS juga. Wah kebetulan di situ memang mereka yang siaga tuh, mereka yang ternyata sudah melakukan operasi SAR itu sedang berlangsung gitu di Gunung Lawu, di kaki Gunung Lawu, di jalur Cemoro Kandang. Udah membuat base camp OSC di sana. Nah, saya diajak untuk bareng besok pagi jalannya, berangkatnya. Oke lah, kita nunggu karena kita nyampe di Solo juga udah malam, kita tunggu sampai pagi, tidur di situ, istirahat di situ, baru bisa bergabung besok paginya. Besok paginya berangkat ke Cemoro Kandang. Nah sebetulnya begitu saya sampai di base camp, ini kan namanya base camp SMC ya. Jadi di SAR itu ada organisasi operasi SAR-nya tuh terdiri dari, biasanya ada SC itu yang paling atas, atau SAR koordinator.
yang mengkoordinir operasi SAR secara keseluruhan. Ini biasanya pejabat daerah setempat, bisa kepolisian atau bisa aparat, misalnya camat, bupati, atau biasanya bisa juga kepala taman nasional, tergantung siapa yang ada di situ. Nah, di bawahnya dia baru ada namanya SMC. SMC itu Search Mission Coordinator. Nah, saya datang ke posko SMC, kemudian saya lapor dan ikut arahan harus bagaimana gitu kan, bahwa saya datang 2 personil dari Jakarta siap ikut operasi SAR gitu, dengan logistik dan perlengkapan yang sudah saya siapkan untuk kurang lebih sekitar 3 hari waktu itu. Nah, diizinkanlah ikut bergabung. Sebetulnya di situ pencarian yang ke hari kelima. Nah, saya bergabung untuk ikut pencarian udah di hari ke-6. Nah, di hari ke-6 itu saya masih mengikuti alur pencarian, naik ke tempat lokasi terakhir kejadian. Kalau di istilah SAR namanya ada MPP, Most Position Probable, atau tempat terakhir subjek ini terlihat, si survivor ini terlihat. Kalau di kepolisian disebutnya TKP, tempat kejadian perkara. Nah, di situ saya ikut ke situ, ternyata udah banyak teman-teman yang ikut pencarian di sekitaran situ lah, sekitaran tempat dia terakhir terlihat. Saya berdua ikut naik ke atas dan ikut beroperasi di hari ke-6. Nah, 1 hari operasi, kemudian besoknya saya masih ikutan, lalu sampai hari ke-7 nih saya ikut di hari 6 dan 7. 6 juga itu sebenarnya setengah hari kan, sebentar saya datang ikut operasi itu cuma nggak lebih dari setengah hari. Hari ke-7 ikutan lagi operasi, saya masih nyimak aja arahan OSC atau, nah, di bawahnya SMC itu ada OSC. OSC itu On Scan Commander atau pengendali yang ada di lapangan di atas. Jadi nanti OSC yang mengendalikan pasukan langsung. Di bawah OSC ini ada SRU atau Search Rescue Unit gitu. Unit-unit pencari nih, 1 unit biasanya 5 orang idealnya tuh. Nah, saya otomatis ikut 1,5 hari. Itu dapat berita dari SMC di bawah bahwa operasi dihentikan karena sudah 7 hari. Karena sudah 7 hari ini dihentikan, semua turun. Semua diharapkan turun. Nah, teman saya juga ikut gerutu juga itu. Gimana sih nih? Gue baru 1 hari juga udah disuruh turun, maksudnya gimana nih? Udah lu gak usah marah-marah, gue bilang gitu. Kita turun aja dulu. Kita ikutin bagaimana keputusannya, bagaimana nanti briefingnya atau apanya. Mungkin ada arahan lain, karena memang ini udah hari ke-7, idealnya dievaluasi ulang gitu. Oke lah, turun lah tuh semua. Turun hari ke-7 sore itu. Nah, benar. Malamnya diadakan briefing atau evaluasi pencarian selama 7 hari. Dan kebetulan jadi kejadiannya begini. Ini 4 orang anak SMA ini, salah satunya yang menjadi survivor ini, yang menjadi subjek ini namanya Purwanto. Nah, ini ada 3 orang. Kalau ini saya nama-namanya saya udah lupa 3 orang ini. Nah, mereka baru kita reevaluasi ulang di situ, di dalam tenda besar tuh banyak juga yang baru datang, baru bergabung gitu. Karena mungkin baru mendengar atau mengetahui beritanya juga bareng sama saya gitu. Dievaluasi, kebetulan yang 3 ini masih plus orang tuanya masih ada di situ juga, ada di base camp itu, di OSC itu, di SMC di Cemoro Kandang. Kita dengerin satu persatu dari 3 orang ini cerita sebenarnya ngapain sih tujuannya dan segala macam. Kita dengerin, saya dengerin terus. Jadi mereka naik Gunung Lawu karena liburan sekolah berempat. Gunung Lawu tuh tipikalnya kan begini, dari arah Cemoro Kandang tuh. Kalau ada mulai dari shelter 1, Taman Sari bawah, Taman Sari atas, dulu tuh namanya gitu, pos 1, pos 2, atau shelter 1, shelter 2. Shelter 2 tuh Taman Sari atas, shelter 1 Taman Sari bawah. Kalau
masih nggak salah ingatan saya gitu. Nah yang pos 3 itu namanya Penggik terus Cokro Suryo. Nah di pos 3 ini, di Penggik inilah TKP-nya terakhir mereka melihat si korban. Pada saat pendakian sih biasa aja, cuma pada saat turun ini namanya anak SMA kan, kayak pengen duluan gitu. Jadi yang tadinya jalur meliuk-liuk begini, apa melipir, ini kan ada jalan, sebutnya jalur potong kompas lah, set, nah yang jalur lurus ini. Nah mereka tuh pas turun dari Lawu, kejadiannya ini kayak saling mau mendahului siapa yang paling cepat nih, set. Nah ternyata ada jalan yang cross ini, yang jalan potongan kompas ini yang nggak ketemu lagi jalan itu di pos 3 itu tadi, di Penggik. Jalannya tuh langsung bablas hilang. Jadi mereka bertiga ini menunggu si Purwanto ini kok nggak turun-turun gitu di Penggik ini, di pos 3 ini. Ditunggulah sampai menjelang sore. Tetap nggak turun, ditunggu beberapa jam nggak turun, nggak ketemu. Akhirnya mereka bertiga memutuskan untuk turun ke Cemoro Kandang dan membuat laporan temennya satu belum turun, si Purwanto ini. Nah kira-kira gitu kronologisnya ya. Sampai sini paham ya? Ya barangkali. Nah dari kronologis itulah saya pelajarin. Kemudian setelah hasil briefing semuanya nyimak dan semuanya menyimpulkan, dibuatlah satu skenario pencarian atau rencana pencarian. Pencariannya seperti apa nih? Nah kebetulan waktu itu juga selain kami para ya pendaki gunung, itu ada juga beberapa dukun lah. Jadi masih kental dulu tuh Sarkun. Saya masih ingat paranormalnya itu namanya Pak Haryono, Pak Haryanto, Pak Har lah disebutnya. Nah itu juga banyak ininya, pengikutnya, anak buahnya dia banyak lah. Setelah bikin skenario operasinya besok bagaimana, barulah kita terkumpul tuh kurang lebih ada 30 orang lebih lah, termasuk anak buahnya Pak Haryanto tadi. Oke, kita berangkat bareng-bareng ke pos 3 lagi ke ini. Nah, saya waktu itu ini saya juga agak berat gitu dan sebenarnya nggak berani. Cuman waktu itu mereka nggak ada lagi orang yang ditunjuk, saya ditunjuk jadi OSC, jadi on scan commander. Saya bilang saya nggak bisa, ini kemampuannya berat, ininya berat. Wah nggak apa-apa lah, udah nggak ada orang lagi, udah Sugi aja jadi OSC. Ya dengan keberanian yang dipaksakan, ya udahlah, ayo. Nah, cuma saya bikin kesepakatan ini dengan Pak Haryanto tadi nih, ini kan ya paranormal ini. Terus dia bilang, Mas, besok kata Pak Haryanto, besok saya mau cari begini. Ya monggo Pak, jadi gini aja deh biar simple. Nanti setelah sampai pos 3 sampai Penggik, besok hari pertama Bapak yang megang kendali. Nanti hari kedua saya. Oke, setuju ya kan. Bikin deal-dealan dari awal, dari bawah. Kita naik rame-rame tuh semua. Malam naiknya juga. Hari ke-7, hari ke-8 break kan, hari ke-8 itu break yang evaluasi tadi. Hari ke-8 malamnya kita naik. Nah, mulai lagi hari ke-9 nih. Nah, hari pertama itu yang pegang kendali Pak Har tadi tuh. Gue ikutin lah sama pasukan, semua teman-teman itu ngikutin, semua SRU ngikutin dia. Dibarisin dari atas dari atas pos 3 dari Penggik, baris terus kasih aba-aba, nyari. Dan akhirnya sampai sore itu ketemu di satu titik itu juga, di tempat yang dia hilang itu, di satu jalur lost itu, di situ. Nah memang kalau saya tanya-tanya ke temen yang masih ikutan operasi, yang masih ada di situ, saya tanya sih, kemarin emang pencariannya udah sampai mana gitu ke teman-teman. Ya sekitar sini aja. Oh ya udahlah.
Nah menurut saya ini dia bablas ini ke bawah lewat jalan itu tadi, bukan jalan sih sebenarnya, langsung bablas ke sungai itu. Nah dan Pak Har ini juga udah nyerah. Waktu itu dia juga sempat ngomong, "Wih Mas Sugi, ini saya ditinggal anak buah saya semua ini, kurang ngajar ini." Ya udah Pak, terserah Pak. Sampean mau ikut saya lanjut atau mau turun? Turunlah. Nah si Pak Har ini juga perlengkapannya apa ya? Terus gue liatin dia juga nggak pakai sepatu gitu kan, cuman pakai kaos kaki doang. Gue bilang bener-bener apa paranormal dari kampung ini. Ya udahlah. Nah mungkin jadi ini analisa gue nih, ini si survivor ini, si Purwanto ini langsung bablas ke bawah ke sana. Tapi memang saat itu orang menganalisa semua kayak nggak mungkin gitu, nggak mungkin ke bawah sana, jauh banget. Dah, saya bilang kemungkinan besar ke situ, itu tetap hati ini apa kayak ada feeling ke situ. Gitu. Nah, kan kita kumpulin, kita catat data subjek si Purwanto ini seperti apa. Ternyata Purwanto ini adalah ketua, saat itu ketuanya Genspal, ketua pencinta alamnya 86 itu, SMA 86. Dia pengalamannya udah pernah naik 2 kali naik gunung. Satu gunung gede, satu lagi apalah gue lupa. Terus apa namanya, karakter anak ini, sifat lah ya. Sifat anak ini tuh juga diceritain ya, waktu di apa namanya di tenda SMC itu orang tuanya juga ngasih tahu, oh sifatnya Purwanto tuh pengen membuat surprise, pengen apa, pokoknya pengen dibilang wah lah. Oh begitu. Nah terus apa yang dia bawa si Purwanto ini? Apa yang dia bawa? Dia bawa daypack, di dalamnya masih ada perbekalan, masih ada kartu remi gitu kan. Menurut teman-teman yang ada 3 orang itu, ada perbekalan, ada kartu remi, pakai pakaian ini disebutin, ditulis. Nah, jadi sebenarnya waktu itu sih gue belum terlalu bisa gitu menganalisa si subjek ini seperti apa, bagaimana. Jadi kira-kira ya udahlah. Saat itu yang tersisa di SRU itu cuma 8 orang yang siap, termasuk gue. Jadi kita 8 orang tuh emang solid sih, pada akhirnya jadi solid. Dan tuh rata-rata semua dari luar Solo, banyak dari Surabaya, dari Jakarta, terus dari Jogja. Nah kita berdelapan ini berunding lah, gimana kita lanjut penelusuran ke sungai ini? Lanjutlah, ayo. Habis-habisan kita pengen tahu kemana ini pencariannya, titik dia menghilangnya. Ya udah sepakat semua, sepakat. Kita lanjutlah besok menelusuri sungai itu tuh. Wah bener-bener. Nah kita juga bawa tali, bawa perlengkapan buat rappelling. Tapi waktu itu dari 8 orang ini nggak banyak sih harness yang dibawa. Paling harness bawa 3, yang lain bawa webbing, karabiner secukupnya lah, yang penting bisa buat rappelling saat itu. Nah kalau perbekalan kita hitung dulu, perbekalan kita kekuatan untuk berapa hari waktu itu. Wah kira-kira ya cukup lah nih untuk 5 hari nih, gua ada ini satuin, terus bagi-bagi lagi. Oke. Deal, sepakat, semua cari, telusurin besok paginya. Itu hari pertama kita pencarian di bawah dasar sungai itu kan kebetulan terjal banget. Terus kita bisa telusurin kanan kiri tanpa harus rappelling, tapi masih aman. Sampai di bawah ketemu karpet merah begini nih, karpet musola lah yang merah itu. Tapi begitu kita analisa, wah ini bukan, ini karpet hanyutan dari camp 3, dari pos 3 tadi, hanyutan karpet peziarah mungkin lah, karena Gunung Lawu tuh dikenal gunung banyak peziarahnya, apalagi satu Suro tuh pasti rame banget.
Ya pas dianalisa, oh ini bukan. Terus masih juga banyak sampah-sampah dari dari jalur pendakian yang ngalir ke situ, yang ngalir ke sungai itu. Dan sungai itu juga airnya sekecil sih. Jadi kayak aliran temporer gitu. Mungkin kemarau sebentar lagi juga udah kering tuh. Kita telusurin hari pertama. Gua anggap itu hari pertama lah penelusuran gua sama mereka. 7 orang itu 8 sama gua. Hari pertama. Terus ketemu lagi air terjun. Dan lumayan tinggi itu. Nah, kita berunding gimana mau direplingin atau bagaimana. Inilah untuk efektivitas waktu atau ini selama ini masih bisa dituruni tanpa alat, kita melipir ke kanan atau ke kiri, coba cari. Bagi tuh, kita ke kanan, ada yang ke kiri, wah masih bisa. Akhirnya semua melipir ke kanan, nggak direplingin ini air terjun. Nggak direplingin, terus kita telusurin sampai ke bawahnya air terjun dan nihil, nggak ada temuan-temuan apapun. Nah sebenarnya di situ nyampe situ kita udah apa sih ilfil atau apa ya? Udah nggak mungkin lah ini anak kesini gitu. Ya terus gimana? Kita mau balik lagi? Janganlah, balik lagi juga capek. Kita naik lagi, manjat lagi. Ini udah air terjun yang pertama. Tapi mana mungkin dia nyampe nelusurin inilah, semuanya tanda tanya gitu. Ya mungkin gak mungkin, kan kita udah sepakat mau bablas turun, nggak usah balik lagi ke atas, tapi nanti nyampe nya di mana itu kesepakatan kita dari awal itu. Ya udah lanjut, masih lanjut lagi. Nah sampai sore akhirnya kita cari tempat camp biasalah di pinggir sungai itu, bersihin, baru kita ngecamp. Jadi setiap kira-kira jam 4, jam 5 itu kita berhenti aktivitas untuk ngecamp. Tetap ngasih laporan ke base, langsung ke SMC. Karena saat itu gue sebagai OSC juga gue udah ikut ke situ gitu. Sebenarnya nggak boleh, OSC ini nggak boleh ikut si SRU. OSC ini sebenarnya harus stay di pos yang kira-kira bisa memantau pergerakan SRU. Tapi karena ya udah tinggal segitu-gitunya SRU-nya, yang lain udah turun ke base SMC, terus kita tinggal 8 orang itu dah. Masa gue mau mantau sendirian di camp 3 kan, di pos 3 kan nggak ini juga. Dan lagian juga ya udahlah, kita semua turun ikut pencarian ini. Udah kita kasih laporan, posisi kita di koordinat waktu itu masih pakai koordinat grid lah, koordinat 8 angka. Jadi untuk pakai peta topografi, kita laporan posisi kita ada di koordinat sekian gitu. Dan kondisi tim SRU dalam keadaan aman, sehat gitu. Udah matiin, pasti kita ngobrol-ngobrol aja antara SRU kita berdelapan ini. Bikin api unggun segala macem, dah masak, makan, ngobrol sampai tertidur gitu. Dan ya di situ juga masih ada diskusi, kira-kira mungkin nggak mereka dia ke aliran sini nih, ke sini nih. Ya mungkin nggak mungkin sih. Dibilang mungkin ya nggak ada, dibilang mungkin nggak ada jejak, dibilang nggak mungkin ya kita belum bisa prediksi gitu. Nah oke lah, sampai besok paginya setelah kita makan segala macam, packing beres-beres, masih lanjut nelusurin sungai itu, nyelusurin. Ketemu lagi air terjun. Ini air terjun yang kedua berarti kan, setelah kemarin satu, nih yang kedua. Dah. Tetap selama prinsipnya gini, selama masih bisa melipir tanpa harus rappling, karena rappling ini lama. Kita harus pasang angkor dulu, prepare dulu satu persatu, belum nurunin ransel yang kita bawa. Lama lah effortnya gede, makan waktu. Mendingan melipir selama ini masih bisa. Nah, pada hari kedua itu udah bisa menuruni 2 air terjun ini, tuh tambah nggak mungkin lagi dalam pikiran kita, wah ini mah udah negatif dia, bisa melewati 2 air terjun ini nih, anak kalau emang sampai sini udah ajaib lah. Harusnya udah ketemu gitu. Harus kemungkinan sih dengan 2 obstacle ini udah mengalami hambatan yang cukup tinggi nih. Kalau dia bisa ngelewatin ini ya mau excited banget. Kita aja sedemikian parahnya gitu, susahnya.
Dan nah hari itu setelah bisa nurunin air terjun, saya tetap kan nelusuri sungai kan nggak segampang itu kan, tap. Tuh kaki gue terkilir, sakit banget itu. Wah udah pokoknya jalan juga udah susah lah. Tapi mau nggak mau, udah gue lagi pimpinan di situ kan, OSC gue. Terus mereka nanya-nanya, gimana Gi? Masih bisa lanjut? Ya otomatis harus lanjut lah, mau kemana lagi? Gue bilang. Mau naik lagi juga tinggi banget. Lanjut, ayo pelan-pelan aja. Ya gue mau ditunjukin, gak ditunjukin rasa sakit. Si mereka juga ngeliat dan ngedenger gitu. Gue ngerintih kesakitan, ya udahlah. Pelan-pelan aja kita lanjut. Kita lanjut lagi. Itu hari keberapa tuh? Hari kedua pencarian gue ya, pada saat yang gue ikutin. Nah, menjelang sore, kira-kira jam 3 sampai jam 4 sore ini, itu alhamdulillahnya udah mulai nemu ceceran di aliran sungai itu. Menjelang sore nih, nemu ceceran di aliran sungai. Terus diambil tuh, dicek, ada kartu remi, ada teh celup. Ada teh celup yang udah pada berserak di kali tuh. Berserak lah di aliran sungai itu. Ada kartu remi, ada teh celup, yang waktu itu gue masih inget, kantong kresek, terus ada tulisannya tuh, Esa Genangku, di kantong kresek itu, Esa Genangku, Jalan Tebah, Mistik kan sini kan, Majestic, Jakarta Selatan, Pasar Majestic. Nah itu, sore itu, udah kita kumpulin, ceceran-ceceran, temuan ceceran itu kita kumpulin, akhirnya gue putusin, deh break aja dulu, ini udah jam 4 lewat, kita bikin camp lagi di pinggir sungai. Oke, deal. Sebenarnya terus ada tuh yang iseng-iseng nyelusurin ke bawah kali itu, terus ditelusurin dari ceceran itu tuh air terjun lagi setelah ceceran ini nih, air terjun bentuknya undak-undak gitu tuh. Dan itu gue ambil keputusan, makanya udahlah kita ngecamp aja, kita lanjut besok, ini udah sore. Nah, karena baru nemu ceceran, otomatis masih riang gembira lah. Udah mulai, wah ini ajaib, ini bisa ketemu di sini cecerannya. Tapi dia ke arah mana ya? Ya masih nerka-nerka. Udahlah, kita analisa aja, kita diskusi malam, kita bikin camp dulu, yang enak, yang nyaman gitu. Kita bikin camp. Dan ya masih asik. Dan gue nggak ngebayangin sih kalau itu dia ketemu sore itu tuh pasti horor gitu. Makanya udah besok aja nih, udah sore. Ya kayak malam-malam kemarin kita bikin api unggun, kita masak-masak, bikin diriin. Kan mereka juga ada beberapa yang bawa tenda. Jadi kita bawa tenda tuh berempat, itu bawa tenda 2. Ada yang kapasitas 3, ada yang kapasitas 2. Ya sebenarnya nggak muat lah. Tapi tenda itu didiriin ya, sebagian ada yang tidur di luar. Ya kita lanjut besok pagi, istirahat, terus kita laporin, tetap buka radio, laporin bla bla bla. Kita di koordinat sekian. Sebenarnya waktu itu gue koordinat tuh ngarang-ngarang aja sih, kira-kira gitu ya, karena belum bawa GPS. Ya masih pengetahuan navigasinya juga ya sebenarnya masih minim banget. Masih ngira-ngira di koordinat sekian, bukan pakai geografis tapi pakai grid, koordinat 8 angka. Nah, diterima sama SMC. Oke, jaga kesehatan. Setelah itu udah tutup lagi radio, kita istirahat. Selesai, besok pagi seperti itu lagi, kita bangun pagi, packing, tapi udah semangat ini karena udah nemuin ceceran kan. Wah, mudah-mudahan bener gitu kan. Nah di atas air terjun itu kita diskusi lagi nih. Ini gimana nih, mau direplingin apa gimana? Wah nggak usah lah. Selama kan dari kemarin juga kita melipir kalau bisa melewati ini tanpa harus repling. Dan lagian ini kan undak-undak gitu air terjunnya nih. Ini lebih bahaya lagi, undak-undak ini bingung lagi ke sana. Sebelah sananya kita nggak bisa lihat sedalam apa nih air terjunnya. Oke, deal. Melipir lagi ke kanan.
melipir ke kanan, melipir, pelan. Begitu sampai di bawah ini bukan air terjun, yang sampai di bawah ketemulah jalan setapak penduduk. Berarti ini udah mendekati kampung kan? Ketemu jalan setapak tapi di dalam hutan, udah di gunung. Jalan setapak yang sering buat wira-wiri penduduk nyari kayu bakar ya kan, atau nyari apalah ke hutan. Bukan jalur pendakian tapi jalur penduduk. Begitu sampai jalan setapak, ambillah ke kiri ke aliran sungai tadi tuh. Benar, ngelewatin aliran sungai yang berpotongan dengan jalan tadi tuh, jalan setapak. Nemu lagi ceceran di situ. Cecerannya Panadol. Jadi ada saset Panadol gitu, apa sih namanya, kayak wadah Panadol gitu. Ini ketemu Panadol. Cek di list perlengkapan yang dibawa, oh iya ada list obat-obatan. Ya terus gimana nih? Ya cek lah itu ke bawah air terjun. Siapa yang mau ngecek? Pada udah gua. Nah ngecek lah tuh mereka, teman gua ada 3 orang yang ngecek. Yang lain kan nggak jauh sih dari ujung bawah air terjun ini, nggak jauh. Ini jalan setapak, ini air terjun ini kira-kira kurang lebih adalah 200 atau sekitar 300 meteran. Cek. Nah kira-kira 20 menitan lah tuh mereka ngecek sampai balik lagi tuh tergopoh-gopoh. Woi. Udah ramai. Ngapa Wah? Ada. Ya zaman itu kali ya, gue juga belum pernah ngelihat survivor dalam keadaan udah meninggal gitu. Di mana? Udah itu tuh. Rame-rame lah kita ke situ. Rame-rame ya, mungkin antara seneng dan panik. Senengnya karena menemukan si survivor, paniknya harus gimana nih. Jadi dia itu ketemu udah di bawah, posisinya di bawah air terjun. Beginilah. Nah ini nih udah kembung gitu. Ya maklum mungkin udah hari keberapa kan. Itu aja gue pencarian udah hari ke-10 otomatis tuh ketemunya tuh. Hari ke-10 saat dinyatakan dia hilang. Nah, antara senang dan panik. Tadi yang gue bilang senang karena kita nemuin, panik harus bagaimana lagi kan? Kita udah capek nih berdelapan. Sebelum lanjut ke cerita, untuk kalian yang ingin menjadi narasumber di besok pagi dan mempunyai cerita horor dalam pendakian, kalian bisa kirim cerita kalian ke Instagram official besokpagi.idv atau melalui email besokpagi.ch@gmail.com. Kaki gue juga masih agak sakit-sakit karena terkilir kemarin itu. Ya udah, coba buka komunikasi dan masih nyambung sama SMC. Sama, itu diketemuinnya itu jam 10 pagi. Jadi dari atas kemarin gue nemuin ceceran itu, dan akhirnya kita istirahat malam itu. Mulai lagi kan pagi jam 8 gitu, jam setengah 8-an lah kita baru mulai bergerak tuh. Habis packing perlengkapan semua udah makan pagi, nurunin air terjun itu, melipir itu dan sampai ketemunya sekitar jam 10 tuh, 10 pagi. Nah, jam 10 setelah tadi gimana gue buka komunikasi, nyambung di survivor waktu itu gue lupa pakai sandi atau enggak, pokoknya intinya survivor ditemukan. Koordinatnya juga sama, gue masih ngarang-ngarang lah sekitaran aliran sungai itu gitu. Daerahnya masih gue inget, daerah Blumbang. Akhirnya dari pos SMC itu mereka jemputnya ke desa Blumbang baru naik. Tapi itu dari jam 10 pagi kita berdelapan nungguin tim yang bakal evakuasi, ini lama banget. Sampai jam 7 malam tuh mereka baru datang tuh. Pakai petromak dulu belum ada headlamp, masih 96 itu masih seingat gua nggak ada headlamp, masih senter tangan semua. Nah, selama nungguin survivor yang nggak ada yang berani ngotak-atik di bawah air terjun itu. Setelah ditemuin nggak ada yang berani ngotak-atik, mau ngopi juga bingung. Ini gimana nih kita masak makanan siang segala macam nih.
Ya udah masak aja sih. Terus pakai aliran ini, pakai air mayat. Ya gimana dong? Kalau aja deh ke atas tuh, jadi air terjun ya ini posisi dia. Ya gimana lah caranya cari-cari air dari sini gitu, dari yang nggak teraliri dia tuh di atasnya. Itulah cari ke sono, pakai dikumpulin nih pepes segala macam sambil nungguin. Beneran sampai malam itu baru datang tuh rame-rame orang kayak mau karnaval itu. Rame banget yang datang, bawa petromak banyak bener gitu. Ya akhirnya udahlah bisa dievakuasi tuh, dievakuasi rame-rame ke desa Blumbang kan. Kita juga turun bareng belakangan. Nah udah itu, jadi setelah itu baru tuh gue mulai banyak belajar menganalisa antara perilaku si survivor ini bagaimana, terus bukan perilakunya ya, perilaku ini terakhir. Survivor ini sebenarnya mau kemana sih? Kejadiannya saat apa? Saat naik, apa saat turun? Terus dalam kondisi mau ngapain gitu tadi tuh. Jadi mereka kan sebenarnya lagi turun nih, yang saling pengen cepet-cepetan turun, set gitu. Itu satu faktornya. Yang kedua, survivor ini siapa? Survivor itu siapa tuh? Ya kita bisa bayangin gini. Kalau ini anak muda, daya jelajahnya kan tinggi, gitu. Pas jauh, ininya fisiknya kuat. Masih kuat fisiknya. Nah kalau ini orang tua, ya udah bisa ketaker lah. Artinya siapa sih? Gitu. Siapa sih ini? Tanda tanya siapa sih ini? Apakah dia anak muda atau usianya berapa atau dewasa? Itu menyangkut ke daya jelajah dia, bisa sejauh mana. Jadi begitu gua tahu, oh ini anak muda masih SMA, ya nggak heran kalau ketemu di lokasi yang jauh banget gitu. Sebenarnya dia hampir selamat, mungkin dia jatuh itu di air terjun itu jatuh. Jadi emang analisa gue kenapa dia jatuh, dia tuh tetap menelusuri aliran sungai itu. Jadi 2 air terjun sebelumnya itu dia bisa melewati dengan cara melipir. Gak ada jejak sama sekali, gak ada jejak patahan kah apakah, gak ada. Di sepanjang aliran sungai yang kita telusurin itu dan sampai bisa nurunin 2 air terjun itu gak ada jejak sama sekali. Jadi buat teman-teman kalau yang nanti mengalami ikut dalam operasi SAR, jangan harap 1 orang atau 2 orang itu jejaknya akan terlihat, jangan harap gitu. Kecuali si survivor ini memang agak cerdas meninggalkan tanda-tanda untuk supaya bisa terlacak. Ini mungkin dia panik terus turun. Nah, di posisi ketemu ceceran tadi tuh yang kartu remi apa segala macam, memang itu kan udah deket sama kampung gitu ya. Jadi suara-suara musik atau suara radio atau suara gamelan itu kedenger, sayup-sayup lumayan kedenger. Nah itu mungkin yang memacu si Purwanto ini untuk cepet-cepet sampai ke desa gitu, tanpa dia melihat kondisi di depannya seperti apa. Air terjun pun ini kan nggak kebayang nih. Makanya ini satu tips buat teman-teman, kalau ya jangan sampai ya. Cuman kalau sampai terpisah dari rombongan atau kondisi seperti ini, jangan telusuri sungai, apalagi yang mengarah ke bawah. Karena kalau menelusuri sungai itu paling bagus kan dari bawah ke atas, karena kita tahu depan kita ada air terjun. Tapi kalau dari atas ke bawah kita nggak tahu ini ada air terjun, bablas. Dan dia udah nafsu mungkin ya. Satu panik, yang kedua nafsu, terus dengar suara-suara, oh ini makin deket nih. Trouble-nya tuh di situ. Sepertinya nih analisa gue terakhir tuh di situ. Begitu. Jadi kenapa jaraknya dari mulai camp atau pos 3 Penggik itu sampai mau mendekati pemukiman itu, ketemunya di situ. Itu faktornya itu. Usianya yang masih muda, semangatnya masih tinggi, daya jelajahnya tinggi, terus logistik juga dia bawa. Makanan juga dia bawa. Itu yang bikin dia jauh banget. Makanya kalau udah bisa menganalisa gitu, ya udah. Setelah itu
Ini kan yang unik nih, orang nyari apa? Nyari orang hilang di gunung tuh. Hilangnya di situ, nyarinya sekitaran situ aja. Tanpa memprediksi, oh ini daya jelajahnya si anak ini sekian, ini begini, ini pengalaman dia begini, sehingga akan tarik kesimpulan kemungkinan besar sudah jauh gitu. Nah dari situ tuh, itu pengalaman gue pertama, dan terus gue belajar sambil diimbangi skill membaca peta, bernavigasi. Ini sangat menentukan banget. Jadi membaca peta itu, kalau bisa membaca peta topografi, gue bisa mengilustrasikan, membayangkan, oh ini keterjalannya sekian, sampai ini dia bakal masuknya kemana, terjebaknya kemana, ke sungai apa, ke sebelah mana, keterjalan si kontur ini sedalam apa, gitu. Kemungkinan si survivor atau si korban terjebaknya di mana. Nah itu dari itu pengalaman buat gue sangat berharga banget di situ. Satu, iya gue masih umur segitu dipercaya jadi OSC, tanggung jawabnya tinggi banget itu OSC, dan berhasil gitu. Terlepas ini sengaja nggak disengaja, sengaja ya karena sengaja, memang sengaja nyari kan. Tidak disengajanya karena memang kayak sudah nggak ada kemungkinan ini anak ini bakal ketemu gitu. Jadi karena kesepakatan tadi, oke, kita sampai habis-habisan lah, kita telusuri sungai ini sampai ketemu desa, kan tadi sepakatannya berdelapan tuh begitu. Itu yang bikin gua semangat juga. Dan sampai akhirnya ketemu tuh apa ya, semangat itu kayaknya jadi naik gitu. Jadi ya sejak saat itu, termasuk beberapa operasi SAR yang gue ikutin ini, hampir ya alhamdulillah gak meleset jauh sih. Masih kepake ilmunya begitu Bang? Iya, terus makin tambah, makin begitu ke operasi SAR berikutnya, analisa itu benar, analisa berikutnya benar, dan sampai waktu Sukhoi gue ceritain itu kan, itu udah musim Facebook tuh si Sukhoi itu. Sampai gue upload ini analisa 1 di titik ini, analisa 2, analisa 3, analisa keempat, dan ketemu di analisa ketiga tuh. Bener-bener di situ tuh. Ya buat gue sih ini satu ajang belajar ya. Terlepas kalau kata orang, wah ini momen kita untuk nolong orang, iya. Tapi yang terpenting buat gue sih ini jadi rasa percaya diri gue jadi terus naik untuk ikutan kalau ada operasi SAR gunung hutan ya terutama. Oke, mungkin itu aja nih dari gua Bang Mange dan juga Om Sugi apa Bang Sugi nih ya? Pak Sugi ya kali ya? Wah bebas lah. Bebas ya. Gua pamit undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.